Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Sekarang kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Kepolisian Resor Nabire kini tengah menangani pertikaian antara suku Me dengan suku Dani akibat konflik tapal batas lokasi tanah adat di Kampung Urumusu, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah yang mengakibatkan tewasnya 2 orang warga. Pertikaian pecah antara suku Me dengan suku Dani terjadi di Kampung Urumusu, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada 5 Juni lalu. Dipicu masalah pencabutan plang tapal batas lokasi tanah adat di Kampung Urumusu, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire pada sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang warga suku Me meninggal dunia karena mengalami luka berat akibat tertancap anak panah dan bacokan senjata tajam. Jenazah keduanya telah dibawa ke RSUD Nabire untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan prosesi pemakaman. Kejadian seperti diungkapkan Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo di Jayapura pada 7 Juni, berawal dari plang tapal batas tanah adat yang diklaim secara sepihak oleh suku Dani yang menyerobot tanah milik suku Me dan masyarakat di Distrik Topo. Permasalahan itu ditindaklanjuti dengan mempertemukan Bupati Nabire, Bupati Paniai, Kapolres Nabire, dan Dandim 1705 Nabire di Distrik Uapa pada Rabu siang. Polres Nabire meningkatkan patroli untuk mencegah terjadinya aksi serupa dan melakukan upaya mencari solusi penyelesaian masalah tapal batas tersebut. Puluhan aparat gabungan TNI dan Polri, jelas Ignatius Beni, kini masih disiagakan di lokasi kejadian. Peningkatan patroli dilakukan guna mengantisipasi terjadinya aksi lanjutan. Diharapkan permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan jalan damai. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Harga telur ayam di Kota Tangerang tembus Rp32.000 per kilogram selama 2 pekan terakhir seperti yang terpantau di Pasar Anyar, Tangerang. Untuk mengantisipasi semakin tingginya harga telur, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang menggandeng pihak swasta dengan menggelar pasar telur murah untuk masyarakat di wilayah Mekarsari, Kecamatan Neglasari. Dalam 2 pekan terakhir, harga telur ayam negeri di Pasar Anyar Kota Tangerang mengalami kenaikan hingga menembus angka Rp32.000 atau naik Rp2.000 per kilogramnya. Kenaikan harga telur juga dikeluhkan para pedagang di pasar yang merasa omset penjualannya menurun drastis. Kalau kenaikan sih kayaknya salah satunya ya, itu dari permintaannya agak banyak, cuman stoknya sedikit. Ya kalau ngaruh sih ya pastilah. Yang tadinya orang harus beli banyak karena naik, jadi kan kurangin. Menyikapi kenaikan harga telur, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang menggandeng pihak swasta membuka bazar murah dengan menjual harga telur ayam negeri sebesar Rp29.000 per kilogram, sementara total telur ayam yang disediakan mencapai 180 kilogram. Pemkot Tangerang menduga kenaikan ini terjadi karena tingginya permintaan, sementara pasokan terbatas. Dinas Ketahanan Pangan turun ke daerah Kecamatan Neglasari, khususnya di Kelurahan Mekarsari ini alhamdulillah mengantisipasi kenaikan harga telur yang terus meranjak naik. Alhamdulillah kami hadir di tengah-tengah masyarakat dan kerjasama kami dengan perusahaan telur yaitu Golden Mom bisa menjual ke masyarakat dengan harga telur Rp29.000 per kilogram. Telur ayam yang disiapkan Pemkot Tangerang di bazar terjual habis. Namun Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang akan kembali menggelar gebyar pangan murah secara serentak pada 26 Juni mendatang. Dari Kota Tangerang, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Sugini, warga desa Sepati, Sragen, Jawa Tengah, harus menerima kekecewaan akibat gagal berangkat haji tahun ini. Hal ini akibat adanya kesalahan input data pribadi oleh Dinas Dukcapil dan perbedaan data penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank. Sugini, warga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, hanya bisa pasrah. Bagaimana tidak,
Ibu yang kesehariannya berjualan kebutuhan sehari-hari di warung kecilnya ini tidak bisa berangkat ke Tanah Suci akibat kesalahan data. Sugini dan suaminya telah mendaftar sejak tahun 2012 silam. Harapan ini pupus lantaran terdapat perbedaan data antara tanggal lahir di KTP dan akta kelahiran yang diinput oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Sragen. Tak sampai di situ, terdapat pula perbedaan tahun bukti pembayaran awal ibadah haji. Sugini dan suaminya telah membayar pendaftaran di tahun 2012 yang dijadwalkan berangkat pada 10 Juni 2023. Namun Sugini justru tercatat baru membayar pendaftaran di tahun 2014. Informasi ini baru diterima Sugini menjelang masa keberangkatan haji. Ia kecewa, informasi penting ini tidak disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya ia baru bisa berangkat haji 2 tahun lagi, yakni tahun 2025. Baru ini soalnya Bapak dapat panggilan ini kok. Bedanya jauh juga itu yang salahnya itu dari bank kayaknya. Soalnya buka rekeningnya hampir bareng kok. Dari banknya kok beda 2 tahun. Kalau dari pemerintah atau maksudnya Pemkab udah ada yang mau ngasih info ini secara detailnya belum, Bu? Belum. Ya taunya ya kalau salah ini ya baru Bapak dapat kabar dari tempat itu. Kalau tahu dari dulu mesti diurus. Gagal berangkat haji, sang suami Pardianto yang berprofesi sebagai peternak terpaksa harus berangkat haji sendirian. Ya saya sendiri juga rasanya kecewa juga karena saya memang ingin juga ibu itu berangkat bersama saya bersama-sama itu sangat saya usahakan sebenarnya, cuman bagaimanapun juga tidak bisa apa-apa saya hanya pasrah gitu aja lah. Udah kemarin waktu ada berita penambahan kuota 8.000 orang katanya itu saya berkas-berkasnya itu saya bawa ke Kemenak, saya tanyakan di sana. Katanya tapi ya masaran itu hanya dapat 48. Itu kemarin kalau bisa itu kan istri saya biar ikut, tapi ternyata nggak bisa. Meski tidak berangkat bersama, Sugini tetap sabar dan menyiapkan segala kebutuhan sang suami untuk dibawa ke Tanah Suci. Untuk diketahui, Kementerian Agama Kabupaten Sragen mencatat ada sebanyak 943 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur secara intensif memantau masuknya hewan-hewan kurban, khususnya sapi yang berasal dari luar daerah untuk mengantisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku. Salah satunya dengan mengenakan tanda yang disematkan di telinga hewan kurban atau ear tag. Untuk mengantisipasi potensi penyebaran virus pada hewan kurban khususnya penyakit mulut dan kuku atau PMK, menjelang Idul Adha tahun ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur menyiapkan mekanisme pemantauan. Salah satunya dengan mengenakan ear tag atau tanda yang disematkan di telinga hewan kurban, utamanya sapi yang berasal dari luar provinsi. Ear tag berisikan kode batang yang memuat data tentang vaksinasi dan kesehatan hewan ternak hingga data pemilik serta lokasi hewan tersebut berada. Pemasangan ear tag seperti dijelaskan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim, Fahmi Himawan pada 7 Juni, dilakukan sejak kedatangan sapi-sapi tersebut dari daerah aslinya, diiringi dengan pemberian vaksinasi saat dilakukan karantina. Petugas yang melakukan pemasangan ear tag jelasnya berkoordinasi dengan petugas yang melakukan vaksinasi. Setiap dilakukan vaksinasi atau pemeriksaan kesehatan, maka akan dipasang ear tag. Ear tag tadi itu kayak buku peduli lindungi kita. Di situ nanti akan ketahuan
apakah dia sudah dilakukan vaksin yang pertama apa yang kedua, apa sudah booster. Jadi sama, ada vaksin satu, sebulan kemudian vaksin yang kedua, terus ada booster. Penandaan AirTag tidak hanya berfungsi untuk memantau kesehatan hewan, tapi juga untuk mengetahui jumlah dan asal populasi hewan kurban, utamanya dari daerah-daerah pemasok yang tercatat pernah memiliki riwayat kasus PMK. Berdasarkan data yang ada di AirTag, hewan kurban yang masuk ke Kaltim sebagian besar berasal dari wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana TNI Yudo Margono memimpin sidang pertemuan tahunan para Panglima Angkatan Bersenjata se-ASEAN ke-20 di kawasan Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. 10 Panglima Angkatan Bersenjata se-kawasan ASEAN pada 7 Juni menggelar pertemuan ASEAN Chief of Defense Force Meeting atau ACDFM, sebuah pertemuan tahunan petinggi militer se-ASEAN yang digelar di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas keamanan kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, diantaranya membahas sejumlah isu keamanan strategis, baik di lingkup regional maupun global, juga kerjasama patroli di perbatasan, di mana menurut Laksamana Yudo dari segi keamanan, Indonesia senantiasa memprioritaskan kawasan yang aman, damai, dan stabil, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Para panglima juga menandatangani pernyataan bersama di mana menyepakati untuk melakukan latihan bersama khusus ASEAN di perairan Natuna sebagai wujud komitmen dalam memperkuat stabilitas di kawasan. Ke depan, mungkin bulan September nanti akan kita laksanakan latihan bersama khusus untuk ASEAN, baik dari sisi latihan Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, ya, seperti latihan gabungan, namun lebih pada kegiatan latihan non-tempur. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ACDFM yang ke-20 pada tahun ini, di mana untuk pertama kalinya Timor Leste turut serta dalam pertemuan tersebut. Usai mengikuti rangkaian sidang pertemuan ACDFM hari ini, Laksamana Yudo menyerahkan keketuaan ACDFM untuk tahun 2024 kepada Wakil Menteri Pertahanan Nasional dan Kepala Departemen Staf Umum Tentara Rakyat Laos, Letnan Jenderal Kamileng Otakaison. ACDFM ke-21 nantinya akan digelar di negara daratan tanpa akses perairan atau yang dikenal dengan landlocked country di kawasan ASEAN. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.